Di video kali ini saya mau membagikan resep kue unik kekinian terbaru. Cara bikinnya sangat gampang banget, tidak perlu menggunakan oven, cukup digoreng, hasilnya sangat renyah. Kue ini bisa awet sampai 1 bulan lebih ya teman-teman. Untuk cara bikinnya juga sangat gampang. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Untuk telur yang saya gunakan ini ukurannya lumayan besar. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir dan juga 1/4 sendok teh garam. Lanjut bisa kita masukkan secukupnya vanila. Langkah selanjutnya ini tinggal kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita aduk sampai gulanya larut. Tidak perlu sampai telurnya mengembang ya. Bahan berikutnya kita siapkan 250 gram tepung tapioka. Selanjutnya tepung tapiokanya kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, jadi kita masukkan bertahap. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk. Untuk sisa tepungnya tadi bisa kita masukkan semuanya. Selanjutnya ini akan saya uleni menggunakan tangan. Jadi ini kita uleni sampai adonannya menggumpal. Bahan selanjutnya ini saya menggunakan 1 sendok makan margarin. Kemudian ini bisa kita uleni lagi. Supaya hasil kuenya nanti lebih renyah dan juga lebih gurih, ini saya tambahkan 1-2 sendok makan santan instan. Jika adonannya masih terlalu keras, boleh memakai 2 sendok makan. Ini kita uleni sampai adonannya menggumpal seperti ini. Setelah itu adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian ini saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Jadi ini saya pakai pewarna kuning dan juga pewarna merah rose. Jika mau diberi pewarna makanan lainnya boleh ya, bisa disesuaikan sendiri. Kita uleni sampai pewarnanya meresap ke adonan seperti ini. Untuk penggunaan pewarna makanan boleh di skip ya jika tidak suka. Langkah selanjutnya ini saya beri alas plastik, kemudian saya ambil secukupnya adonan. Lalu adonan ini akan saya gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Jika tidak ada rolling pin, kalian juga boleh menggunakan botol ataupun gelas. Jadi ini kita pipihkan sampai adonannya agak tipis. Untuk ketebalannya kisaran 1 cm. Lanjut ini sudah saya siapkan cetakan bentuk bunga seperti ini. Kemudian ini tinggal kita cetak-cetak seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuk cetakannya bebas, boleh disesuaikan sendiri. Lalu untuk di bagian tengahnya ini saya lubangi menggunakan spuit. Jadi untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kuenya ini akan saya langsung masukkan ke dalam minyak dingin. Kita ulangi hal yang sama ke semua adonan ya. Jadi untuk cetakannya ini saya menggunakan cetakan kue kering. Nah, untuk sisa adonan di dalam spuit seperti ini bisa kita sisihkan ya. Jika ada sisa-sisa adonan yang menempel seperti ini bisa kita sisihkan menggunakan tusuk sate. Setelah dirasa sudah cukup banyak, kemudian ini sudah siap untuk kita goreng. Kita nyalakan api kompornya dan kita goreng menggunakan api kecil. Ini tidak perlu kita aduk-aduk ya teman-teman, kita tunggu sampai mengembang dan mengapung. Setelah kuenya sudah mengembang dan mengapung seperti ini, sudah kokoh ya, tandanya sudah siap untuk kita aduk. Untuk menggoreng kue ini menggunakan api kecil saja ya teman-teman. Dan ini kita goreng kuenya sampai warnanya agak kecoklatan. Setelah warna kuenya sudah agak kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, ini langsung bisa kita angkat. Kemudian kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Jika minyaknya sudah turun, kemudian ini bisa kita pindahkan ke loyang. Lalu ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk menggoreng adonan yang berikutnya, pastikan minyaknya sudah dingin. Kemudian kue yang sudah kita cetak ini langsung bisa kita masukkan ke dalam minyak. Lalu ini bisa kita goreng, cara menggorengnya sama seperti yang pertama tadi. Ini kuenya sudah kecoklatan, selanjutnya langsung bisa kita angkat.
Ini kuenya sudah selesai saya goreng semuanya. Selanjutnya kuenya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan pan atau wajan, kemudian bisa kita masukkan 8 sendok makan gula pasir, tambahkan dengan 5 sendok makan air. Lalu bisa kita nyalakan apinya, ini kita masak menggunakan api kecil ya, sambil terus diaduk. Nah, setelah sudah mencair seperti ini dan ini sudah berbuih, kemudian bisa kita kecilkan apinya. Lalu kuenya tadi langsung bisa kita masukkan semuanya. Lanjut, kuenya ini harus segera kita aduk-aduk. Untuk apinya pastikan menggunakan api yang paling kecil. Jadi ini kita aduk-aduk sampai gulanya mengkristal. Setelah gulanya sudah mengkristal dan kering seperti ini, selanjutnya ini bisa kita angkat. Lalu kuenya ini akan saya pindahkan ke loyang, kemudian kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin. Ini kuenya sudah benar-benar dingin, jadi kuenya bisa langsung kita masukkan ke dalam toples. Kue ini jika disimpan di dalam toples kedap udara bisa awet sampai 1 bulan lebih ya. Untuk satu resep tadi ini menghasilkan sekitar 2 toples lebih. Untuk tekstur kuenya sendiri ini sangat renyah dan juga empuk. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun kue lebaran nanti. Untuk rasa kuenya sendiri ini beneran enak banget, rasanya tidak mengecewakan ya, jadi kalian harus coba resepnya. Kali ini saya mau membagikan resep ide suguhan lebaran lagi. Ini merupakan salah satu suguhan yang banyak disukai anak-anak ya teman-teman. Ternyata bikinnya sangat gampang. Kue ini tidak perlu dijemur ataupun di oven ya teman-teman, untuk rasanya sangat enak. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan 160 gram tepung maizena, kemudian tepungnya ini bisa kita sangrai terlebih dahulu. Jadi untuk menyangrai tepungnya ini harus menggunakan api yang paling kecil dan ini harus terus kita aduk. Jadi tepungnya ini kita sangrai kisaran 7-10 menitan. Setelah beberapa saat tepungnya sudah terasa ringan ya teman-teman, ini tandanya sudah siap untuk kita gunakan. Sudah saya siapkan 5 keping Oreo, kemudian kita sisihkan krimnya ya teman-teman. Untuk biskuitnya kita haluskan seperti ini. Setelah dihaluskan bisa kita tuang ke mangkuk. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya kita siapkan coklat putih. Ini coklat putihnya kita potong-potong terlebih dahulu, jadi supaya mudah ya saat melelehkannya nanti. Untuk merek coklat yang dipakai bebas. Setelah itu bisa kita tuang coklatnya ke dalam mangkuk yang tahan panas. Langkah berikutnya kita didihkan air. Setelah airnya sudah mendidih, kita matikan apinya. Kemudian ini coklat putihnya bisa kita tim. Jadi ini kita tim sampai nanti coklatnya menjadi leleh. Ini kita aduk-aduk terus sampai coklatnya benar-benar mencair semuanya. Langkah berikutnya kita sisihkan coklatnya sebanyak 2-3 sendok makan. Setelah itu ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna hijau, lalu masukkan sekitar 1 sendok makan Oreo. Bahan berikutnya kita masukkan 2-3 sendok makan tepung maizena. Semua bahan ini langsung bisa kita aduk ya teman-teman. Ini kita aduk menggunakan sendok terlebih dahulu. Supaya lebih cepat ini akan saya aduk menggunakan tangan. Pastikan untuk hasil adonannya menjadi lengket dan bisa dibentuk seperti ini. Lanjut kita ambil secukupnya adonan, ini kita bentuk seperti kerikil ya teman-teman. Jadi cara membentuknya cukup seperti ini saja, sangat gampang. Untuk bentuk dan juga ukurannya bebas, bisa dikreasikan sendiri. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan. Ini bisa mengeras ya dengan sendirinya. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, ini kuenya akan cepat mengeras seperti ini ya hasilnya. Warna yang kedua saya pakai warna kuning, jadi ini tadi sudah saya siapkan coklat putihnya.
Lalu kita tambahkan tepung maizena, kita masukkan juga Oreo. Bisa kita aduk sampai tercampur merata. Untuk takaran pewarnanya bisa disesuaikan ya teman-teman, jika tidak suka pakai pewarna juga boleh di skip. Kalau adonannya masih terlalu kering seperti ini, bisa kita tambahkan secukupnya coklat putih. Jadi untuk adonannya ini bisa dikira-kira ya, misalkan terlalu kelembekan bisa ditambahkan lagi tepungnya. Setelah adonannya sudah bisa dibentuk, ini langsung saja saya bentuk ya teman-teman. Untuk ukurannya kecil-kecil seperti ini. Nah, jika mau coklatnya lebih terasa lagi bisa ditambah ya coklatnya. Jadi untuk hasil adonannya jadi lebih lengket seperti ini. Total coklat putih yang saya pakai tadi kisaran 350 gram. Jika kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja ya resepnya. Oh iya, misalkan untuk adonan yang terakhir ini coklatnya sudah mengeras, bisa dicairkan kembali. Setelah semuanya sudah dicetak, kita tunggu sampai kuenya benar-benar mengering. Jadi ini tadi saya bikin sekitar 6 warna. Untuk yang warna putih ini tidak saya beri pewarna apapun. Nah, untuk warna yang abu-abu ini tadi saya tambahkan secukupnya pewarna hitam. Ini kuenya semuanya sudah keras ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita campur menjadi satu. Tidak perlu membutuhkan waktu berjam-jam, jadi membuat kue ini sangat mudah dan juga sangat cepat. Coklat kerikil ini bisa tahan lama ya teman-teman, asalkan dikemas ke dalam toples kedap udara. Karena tidak menggunakan air sama sekali, jadi ini tingkat ketahanannya bisa sampai 2 bulan. Langkah berikutnya ini bisa kita kemas ke dalam toples seperti ini. Jadi toples yang saya gunakan ukuran 250 gram. Hasilnya sangat unik dan juga cantik banget. Selain itu rasanya juga sangat enak ya, dijamin anak-anak pasti suka. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue lebaran lagi. Ini bikinnya sangat gampang banget, semua pasti bisa ya teman-teman. Hanya modal 3 bahan utama, ini bisa banget kita jadikan ide jualan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Kita siapkan kulit pangsit, saya pakai sekitar 4 bungkus. Selanjutnya kulit pangsitnya ini saya bagi dulu menjadi 3 bagian. Jadi caranya seperti di video ya, kemudian kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Oh iya, karena saya mau bikin banyak jadi saya pakai 4 bungkus. Jadi untuk takaran bahan bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman, tergantung bikin sedikit banyaknya. Siapkan wajan, ini memang wajan khusus untuk menyangrai, jadi tampilannya seperti ini. Kacang tanahnya kita sangrai dulu, jadi harus sering-sering kita aduk supaya tidak gosong. Tujuan penyangraian kacang supaya nanti saat digoreng dia matang sempurna, karena kalau kacangnya tidak digoreng dulu nanti takutnya tidak matang. Kacangnya sudah kecoklatan, bisa kita angkat. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kita beri isian kacang, kemudian tinggal kita gulung. Untuk di bagian ujungnya kita beri perekat air ya teman-teman, jadi supaya bisa menempel. Bisa diperhatikan ya teman-teman, ini sangat gampang banget, semua pasti bisa bikin. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi ini sudah siap untuk kita goreng. Karena saya tadi pakai 4 bungkus kulit pangsit dan juga 750 gram kacang tanah, jadi hasilnya sebanyak ini. Siapkan wajan, kemudian kita masukkan minyak sayur. Jadi minyaknya kita panaskan terlebih dahulu. Setelah minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kita tunggu sampai gula pasirnya meleleh atau sampai menjadi karamel. Ini gula pasirnya sudah mencair ya teman-teman, warnanya sudah berubah kecoklatan. Selanjutnya kita masukkan secukupnya kulit pangsit. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi ini sering-sering kita aduk supaya matangnya merata. Ini nanti lama-kelamaan larutan gulanya akan menempel dengan sendirinya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini gula karamelnya sudah mulai menempel. Setelah beberapa saat warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan. Jadi ini bisa kita goreng sebentar lagi sampai warnanya benar-benar kecoklatan seperti ini. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu.
kalau sudah ditiriskan bisa kita pindahkan ke wadah yang lebar. Bisa kita ulangi sekali lagi, kita masukkan 1-2 sendok makan gula pasir, kemudian kita tunggu sampai mengkaramel. Nah, kalau sudah mencair seperti ini tinggal kita masukkan ya. Pastikan untuk menggorengnya menggunakan api kecil ya, supaya tidak gosong. Ini saya menggorengnya sedikit lebih lama, jadi warnanya cenderung lebih kecoklatan. Bisa dilihat ini setelah agak dingin dia tidak menempel. Untuk kuenya yang sudah saya goreng sedikit lebih lama, warnanya cenderung lebih kecoklatan, tapi dua-duanya sama-sama cantik. Kacang sembunyinya semuanya sudah selesai saya goreng, hasilnya beneran sebanyak ini. Sebelum dikemas ini wajib banget kita tunggu sampai benar-benar dingin. Jadi kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin dulu ya. Nah, ini tadi kuenya sudah benar-benar dingin, sudah saya kemas ke dalam plastik, kemudian tinggal kita press saja seperti ini. Selain dikemas ke dalam plastik, bisa juga kita kemas ke dalam toples. Nah, ini dia kue kacang sembunyinya sudah siap ya untuk kita sajikan. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 7 bungkus, ukuran plastiknya seperti ini. Jadi kalau ditimbang ini per plastiknya sekitar 450 gram. Jadi satu resep hasilnya banyak banget ya teman-teman, jadi sekitar 7 bungkus dan ada sisa yang sudah saya masukkan ke dalam toples tadi. Jadi ini kalau mau dijadikan ide jualan bisa kita beri stiker ya supaya lebih menarik. Selain menghasilkan 7 bungkus tadi, ada sisa lagi 2 toples. Supaya lebih awet dan tidak melempem, ini bisa dikemas ke dalam toples kedap udara supaya bisa awet. Untuk rasanya tidak perlu diragukan, ini beneran super enak, manisnya pas dan juga kriuk. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue lebaran yang bikinnya super simple dan gampang banget. Ini tanpa telur, tanpa margarin, jadi sangat ekonomis. Selain itu rasanya sangat enak. Hanya modal tepung dan juga susu bisa banget ya kita jadikan suguhan lebaran. Langkah pertama kita siapkan pan atau wajan, kemudian kita masukkan tepung tapioka atau tepung kanji ini sebanyak 300 gram. Supaya lebih wangi saya tambahkan sekitar 2 lembar daun pandan. Jadi kedua bahan ini akan kita sangrai dulu. Kita sangrai sampai daun pandannya ini menjadi lebih kering. Jadi untuk menyangrai tepung ini harus menggunakan api kecil ya teman-teman, dan harus sering-sering kita aduk. Ini kita sangrai cukup menggunakan api kecil saja ya supaya tidak gosong. Nah, kalau daun pandannya sudah kering seperti ini tandanya sudah siap ya. Kemudian bisa kita angkat dan kita saring. Siapkan juga susu bubuk Denkau seperti ini. Campurkan susu bubuk ke dalam tepung tapioka yang sebelumnya sudah kita sangrai dan sudah kita ayak tadi. Kedua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, kemudian kita tuang susu kental manis. Susu kental manisnya saya pakai sekitar 220 gram. Lanjut, semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Supaya lebih cepat tercampurnya, boleh diaduk menggunakan tangan ya. Jadi adonannya bisa kita uleni menggunakan tangan seperti ini supaya lebih cepat tercampurnya. Karena adonannya masih keras dan belum bisa dibentuk, jadi ini saya tambahkan air ya. Saya pakai air matang. Takaran airnya ini bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit menggunakan sendok. Kalau misalkan adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk seperti ini, untuk penambahan airnya bisa dihentikan. Untuk setiap adonan tingkat kelembapannya berbeda-beda, jadi untuk takaran airnya bisa disesuaikan sendiri. Pastikan hasil akhir adonannya bisa dibentuk seperti ini. Kalau sudah, bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ini nanti adonannya akan saya beri pewarna makanan atau perasa. Adonan ini saya bagi menjadi 5 bagian.
Untuk adonan yang pertama ini saya tambahkan secukupnya pasta rasa stroberi, kemudian kita uleni sampai pewarnanya meresap. Selain menggunakan pasta rasa buah seperti ini, boleh juga ya diganti dengan serbuk minuman rasa buah. Adonan yang kedua ini saya tambahkan pasta rasa durian ya. Untuk perasa yang digunakan bebas ya teman-teman, tidak harus sama seperti di video. Nah ini untuk adonan yang ketiga saya pakai rasa coklat. Untuk adonan yang selanjutnya ini saya pakai pasta rasa melon. Nah ini semua adonannya sudah selesai diberi pewarna makanan ataupun perasa rasa buah. Selanjutnya bisa kita cetak. Supaya bentuknya sama, ini saya cetak menggunakan sendok takar seperti ini ya teman-teman, supaya tidak ribet menimbang adonannya. Kalau misalkan mau ditimbang juga boleh banget. Langkah selanjutnya ini adonannya bisa kita bulat-bulatkan. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai adonan habis. Ini semua adonannya sudah selesai saya bulat-bulatkan, jadi hasilnya lumayan banyak ya. Sebenarnya ini sudah bisa disajikan, tapi karena saya mau hasilnya lebih awet jadi akan saya panggang. Siapkan loyang, kemudian kita beri taburan tepung tapioka sedikit. Selanjutnya ini kuenya bisa kita tata di loyang ya, kita beri jarak. Untuk ovennya sebelumnya sudah saya panaskan ya selama 20 menitan. Jadi ini kuenya kita panggang selama 10-15 menit. Untuk apinya menggunakan api kecil saja ya teman-teman, kisaran suhu 100-120 derajat Celcius. Ini kita panggang sebentar saja ya, tidak usah terlalu lama, jadi cukup sekitar 10-15 menitan. Pokoknya untuk memanggang kue ini jangan menggunakan api besar ataupun suhu yang tinggi ya, supaya kuenya tidak luber. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita tunggu sampai hangat. Untuk taburannya kita siapkan gula halus atau gula donat ya, ini sekitar 4 sendok makan. Kemudian tambahkan juga susu bubuk Denko, saya pakai sekitar 1 bungkus. Kalau misalkan mau pakai full susu juga boleh banget ya teman-teman. Ini saya beri tambahan gula donat supaya lebih ekonomis ya harga jualnya. Kedua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata terlebih dahulu. Kalau sudah kuenya tadi langsung saja bisa kita balurkan seperti ini. Untuk kuenya jangan diberi baluran saat masih panas ya, supaya balurannya tidak lumer. Nah ini kuenya tinggal kita balur-balurkan saja seperti ini. Kalau sudah diberi baluran susu dan juga gula bisa kita tata. Untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi ini bisa kita tunggu sampai dingin dulu sebelum dikemas ke dalam toples seperti ini. Nah kalau misalkan sudah dingin tinggal kita kemas ya. Untuk saran saya, kue bola-bola susu ini wajib dipanggang dulu ya kalau mau dijadikan suguhan lebaran, karena supaya nanti hasilnya lebih awet. Selain untuk ide suguhan toples lebaran, bisa juga ya dijadikan ide jualan seperti ini. Dalam satu resep tadi menghasilkan 2 toples ukuran 250 gram seperti ini dan masih ada sisa sedikit. Kue bola-bola susu ini dulunya pernah viral ya teman-teman. Karena memang untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, anak-anak dijamin suka karena rasa susunya sangat kuat. Untuk rasa manisnya menurut saya juga sudah pas ya, tapi kalau kalian lebih suka manis, untuk penggunaan airnya tadi boleh diganti dengan susu kental manis.